Halo gengs, selamat datang di Celoteh Seram. Channel ini menyajikan cerita horor berdasarkan kisah nyata. So, jangan dengar sendirian. Jumat Kliwon. Satu malam yang disakralkan oleh orang-orang dan bahkan katanya di malam itu sosok-sosok gaib bermunculan dan energinya lebih kuat. Itu yang selalu kudengar ketika ada hari Kamis malam Jumat Kliwon. Semua orang pasti akan ketakutan mendengarnya. Aduh. Aku awalnya cukup meremehkan hal ini, tapi setelah kejadian yang kualami, aku menjadi orang yang percaya bahwa di malam Jumat Kliwon energi mereka benar-benar kuat. Malam itu aku sebenarnya tidak ingat bahwa itu adalah malam Jumat Kliwon. Aku menjalani hari seperti biasa. Aku adalah seorang pekerja lepas di salah satu event organizer yang ada di Bandung. Kadang aku diminta bantuan untuk event-event yang besar atau bahkan yang skopnya kecil. Hari itu aku diundang oleh salah satu klien untuk meeting di sebuah tempat makan di daerah Dago. Klien pun Sherlock padaku. Oh, ternyata daerah Dagonya Dago atas. Aku mengiyakan, dan karena bisa dibilang ini meeting dadakan, jadi aku memang akan datang agak terlambat saat itu.
Singkat cerita, sekitar jam 8 malam aku sampai di lokasi. Meeting sudah berjalan, ya kurang lebih setengah jam. Tapi aku tidak terlambat untuk materi yang akan kita bahas. Meeting berjalan sekitar jam 9 malam. Pegawai rumah makan itu bilang sudah last order dan akan tutup. Mereka sebenarnya tutup setengah 10 atau mungkin paling lambat sampai jam 10. Kulihat juga kondisi hanya tinggal meja kita saja. Karena tidak ada yang order lagi, setelah membayar bill, kami lanjut lagi untuk meeting beberapa bagian yang penting dibahas untuk event hari Sabtu nanti. Setelah make sure semuanya membaik, kira-kira setengah 10 malam itu kami bubar. Sebelum pulang, aku pergi dulu ke toilet di rumah makan itu. Masuk ke dalam toilet, kulihat kamar mandi atau bilik toiletnya itu tertutup pintunya. Untuk memastikan apakah ada orang atau tidak, aku pun mengetuk pintu toilet itu. Dan ternyata ada balasan dari dalam pintu toiletnya. Oh, ada orang yang di dalam. Begitu. Aku lalu menunggunya. Di depan toilet, karena memang jika ditahan aku sudah tidak kuat ingin buang air kecil. Jadi terpaksa aku menunggunya. Duh, agak lama sih ini. Agar mempercepat orang yang dalam toilet itu, aku pun coba mengetuk pintu toiletnya lagi. Dan ada balasan lagi dari dalam toilet itu, ketukan yang hampir sama sepertiku. Ya harapanku sih dia tidak membalas dengan ketukan, tapi cepat-cepat selesai karena aku ingin buang air kecil. Cukup kesal karena lama sekali. Aku pun coba mengetuk lagi sambil berkata, "Masih lama gak ya?" Karena kalau memang masih lama ya sudahlah. Aku pergi dulu dan mungkin cari toilet di tempat lain, pom bensin ya, atau di mana. Hingga terdengar suara dari dalam toilet itu. Sebentar. Suaranya perempuan. Karena memang toilet ini tidak khusus laki-laki atau perempuan. Umum lah. Karena perempuan itu bilang sebentar, ya sudah aku tunggu. Terdengar juga suara flush toilet yang menandakan dia sudah selesai. Terdengar suara kunci pintu terbuka dan gagang pintu pun terlihat tertarik ke bawah dan pintu toilet terbuka. Akhirnya udah nunggu lama nih, kebelet. Perlahan pintu toilet itu pun terbuka dan semakin terbuka lebar. Dan ketika pintu toilet itu terbuka dengan lebarnya,
siapa-siapa. Kosong. Aku sampai menengok ke arah dalam dan melihat ke dalam toilet yang sempit itu. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jalan keluar dan tadi siapa yang membalas ketukanku, bahkan dia mengobrol denganku. Bulu kuduku berdiri merinding dan saat itu juga aku langsung lari keluar dari toilet itu dan tidak melanjutkan untuk buang air kecil. Buru-buru aku ke parkiran dan lanjut pergi dari tempat itu. Memang jika dilihat, daerah sekitar resto itu hutan dengan pohon tinggi, ya gelap. Jadi memang menyeramkan. Aku masih bersyukur untung aku tidak melihat sesosok apapun di dalam toilet itu. Pikiranku mengawang kemana-mana. Tadi jelas dengar ketukan, bahkan dia membuka kunci pintu dan menarik genggam pintu. Sangat tidak masuk akal, tapi ini terjadi. Astaga. Di tengah jalan, aku semakin tidak bisa menahan buang air kecil. Dan saat itu pun tidak ada pom bensin yang terdekat. Dan mau tidak mau, daripada aku mengompol, aku menghentikan laju motorku. Dan mau tidak mau, buang air kecil di sisi jalan. Aku mencari tempat yang agak tidak terlihat orang dan ada sebuah pohon di sana. Aku pun buang air kecil di sana. Dan karena kondisi gelap, tidak ada orang yang lewat juga, aku merasa aman. Tapi ternyata tidak. Baru saja selesai aku buang air kecil dan merasa lega, ada sesuatu jatuh ke atas kepalaku. Itu adalah tetesan air. Refleks kulihat ke atas dan terlihat satu sosok tinggi besar. Matanya merah. Dia menyeringai dengan taring yang panjang dan tetesan air itu berasal dari mulutnya yang menyeringai. Wajahnya terlihat marah. Sosok itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari pohon. Buru-buru aku langsung lari dari tempat itu dan melajukan motorku dengan sangat cepat. Ketika aku melanjutkan motorku, sosok hitam tinggi besar dan berbulu itu terlihat juga mengikutiku dari sisi samping kiri di antara hutan-hutan yang kulewati.
seakan marah dan terus mengejarku. Sampai akhirnya aku sampai di tempat yang cukup terang dengan lampu-lampu yang terlihat menerangi jalan. Dan ketika itu kuperhatikan lagi, sosok hitam besar itu tidak ada. Aku menyadari ada kesalahanku, yaitu tidak meminta izin atau permisi ketika buang air kecil tadi. Aku menyadari hal itu. Aku pun berhenti masih di sekitaran hutan itu dan bilang, mohon maaf jika ada tingkah lakuku yang salah dan tidak permisi tadi. Tolong jangan ganggu aku lagi. Jangan ikut, jangan ganggu. Begitu kataku. Hingga akhirnya aku pun meneruskan perjalananku. Singkat cerita, sampai di rumah, kondisiku sudah tidak karu-karuan. Aku langsung tidur, baringkan badanku, pejamkan mataku dan coba untuk cepat terlelap sampai aku mengalami tindihan dan dadaku sangat sesak. Dan ketika ku buka mataku, sosok tinggi besar terlihat tepat di atas badanku, melihat ke bawah ke arahku dan terus menggeram menyeramkan. Aku berusaha berteriak membaca doa, tapi seakan-akan itu tidak bisa keluar dari mulutku. Aku tidak mau melihat sosok itu dan pejamkan mataku terus. Sampai akhirnya seseorang membangunkanku. Dan itu adalah kakakku. Dia mendengarku berteriak-teriak hingga akhirnya dia membangunkanku. Aku bilang aku erep-erep, ketindihan, sosok tinggi besar. Kakakku pun bertanya apa yang telah kulakukan. Ku bilang, ku ceritakan kejadian yang tadi ku alami. Lalu kakakku menyuruhku mengambil air wudhu, sholat dan berdoa agar dijauhkan dari sosok itu yang mengikutiku sampai ke rumah. Dan kakakku bilang, hati-hati, karena malam itu adalah malam Jumat Kliwon, di mana sosok mereka terasa mungkin lebih kuat. Ditambah malam itu ternyata sedang terang bulan. Percaya tidak percaya, tapi itu kejadian yang kualami.